Halo semuanya, saya Jelita Weka Putri dari kelas 11 nomor absen 20. Nah, pada kali ini saya mau menyampaikan materi mengenai pengolahan limbah organik. Mungkin beberapa dari kalian sudah tidak asing dengan kata pengolahan limbah. Tapi, mungkin kalian terbiasanya itu mendengar pengolahan limbah dilakukan dengan reduce, reuse, dan recycle. Nah, kali ini kita akan membahas pengolahan limbah organik dengan menggunakan bioteknologi sederhana. Apa aja dan bagaimana? Kita langsung aja ke pemaparan materinya. Sampah merupakan permasalahan yang hingga kini masih belum teratasi dengan baik. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengakui bahwa pada 2020, total produksi sampah nasional mencapai 67,8 juta ton. Artinya, sekitar 185.753 ton sampah dihasilkan setiap harinya oleh 270 juta penduduk, atau setiap orangnya itu memproduksi 0,68 kg sampah per harinya. Nah, pada tahun 2017 ini, produksi sampah tertinggi dihasilkan oleh Surabaya sebesar 9.896 meter kubik dan disusul oleh Jakarta sebesar 7.164 meter kubik. Bahkan pada 2025, penduduk diperkirakan akan menghasilkan sampah sebesar 1,42 kg per orang setiap harinya. Sampah makanan dan bahan organik lainnya merupakan salah satu jenis sampah yang banyak dihasilkan dari masyarakat. Namun, sisa pengolahan makanan yang dihasilkan tersebut seringkali dianggap sepele karena menganggap dapat terurai dengan sendirinya. Padahal jika sampah organik ini memasuki aliran air, maka sampah ini akan dapat mengurangi jumlah oksigen pada perairan dan mendorong pertumbuhan organisme yang berbahaya. Nah, pengolahan limbah organik yang akan kita bahas ini terdiri dari 3 jenis limbah. Yang pertama, ada sampah sisa makanan, daun kering, dan juga limbah cair dari industri alkohol. Mungkin teman-teman penasaran, apa sih maksudnya limbah cair dari industri alkohol ini? Langsung aja kita bahas ke yang pertama. Yang pertama, yaitu pengolahan limbah cair dari industri alkohol. Limbah cair dari industri alkohol ini merupakan hasil dari kegiatan di industri alkohol berupa hasil akhirnya, jadi ya sudah tidak terpakai, yang bisa disebut juga dengan limbah. Jadi, pengolahan limbah cair dari industri alkohol ini dapat menggunakan bakteri Clostridium butyricum, yang merupakan salah satu bakteri anaerob yang hasil akhir proses fermentasinya berupa senyawa butanol. Nah, senyawa butanol ini dapat dijadikan bensin. Dengan dijadikannya bensin ini, maka akan sangat berguna dalam proses pengolahan limbah organik, yaitu sebagai bahan bakar alternatif. Dengan ditemukannya bahan bakar alternatif ini, tentunya akan sangat berguna dan bermanfaat untuk pengolahan limbah-limbah yang ada di lingkungan masyarakat. Seperti limbah cair dari industri alkohol ini, jika kita olah menggunakan bakteri Clostridium butyricum, dia akan menghasilkan senyawa butanol yang dapat dijadikan bahan bakar. Berikut ini merupakan cara kerja dari bakteri Clostridium butyricum. Bakteri ini akan dimasukkan ke dalam limbah, yang biasanya limbah itu mengandung gula. Gula yang dihasilkan ini akan diolah, kemudian hasil pengolahannya ini berupa gas hidrogen. Nah, gas hidrogen inilah yang akan digunakan atau dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif yang dapat digunakan oleh masyarakat. Kemudian, sisa limbah yang sudah tidak digunakan ini akan dibuang ke lingkungan. Kenapa dibuang? Karena limbahnya ini sudah tidak berbahaya karena sudah diolah, jadi akan aman untuk lingkungan sekitar dan tidak akan mencemari. Setelah mempelajari pemanfaatan dari bakteri ini, tentu akan ada kelebihan dan kekurangannya. Kita akan membahas kelebihannya terlebih dahulu. Jadi dengan penggunaan bakteri ini, kelebihannya yang pertama, efisiensi energi. Karena dengan digunakannya, bakteri ini akan menghasilkan bahan bakar yang terbarukan, sehingga tidak akan mencemari lingkungan di sekitar kita dan tidak akan membahayakan. Lalu selanjutnya yang kedua, biaya operasional yang rendah.
Dengan penggunaan bakteri ini itu tidak memerlukan biaya yang mahal. Karena dengan penggunaan bakteri ini itu akan menghasilkan biaya operasional lebih rendah daripada sistem pengolahan limbah lainnya. Karena tidak menggunakan banyak energi untuk menjalankannya. Kemudian yang ketiga, pengolahan limbah yang lebih efektif. Dengan penggunaan bakteri ini itu tentu akan mampu mengolah limbah dengan baik, bahkan dengan kadar limbah yang tinggi. Proses ini itu menghasilkan lumpur yang dapat digunakan kembali dalam sistem pengolahan limbah yang lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu lingkungan kita akan lebih baik. Dengan menggunakan bakteri ini akan mengurangi emisi gas rumah kaca yang merusak lingkungan dan udara yang lebih bersih. Selain itu, pengolahan limbah dengan metode ini juga menghasilkan lumpur yang lebih sedikit daripada metode pengolahan limbah lainnya. Adapun kekurangan dari penggunaan bakteri ini. Yang pertama, pemeliharaan yang diperlukan. Penggunaan bakteri ini itu memerlukan perawatan yang teratur dan pemantauan yang ketat untuk menjaga kinerja sistem. Jika tidak, limbah organik yang tidak terurai dapat menumpuk di dalam sistem ini dan mempengaruhi kinerja dari sistem. Yang kedua, ketergantungan pada suhu dan tingkat keasaman. Proses ini itu membutuhkan suhu dan tingkat keasaman yang konsisten untuk menjalankan fungsi optimalnya. Jika suhu tidak sesuai, maka kinerja sistem ini tidak dapat bekerja dengan baik atau akan menurun. Yang ketiga, waktu yang dibutuhkan lebih lama untuk mengolah limbah daripada sistem pengolahan limbah lainnya. Hal ini disebabkan oleh waktu yang dibutuhkan oleh bakteri untuk memecah limbah organik menjadi gas metana dan air. Lalu yang terakhir ada biaya awal yang lebih tinggi. Meskipun biaya operasionalnya itu lebih rendah daripada pengolahan limbah yang lainnya, biaya awal yang diperlukan ini cukup tinggi. Selanjutnya, pengolahan limbah serasa daun, khususnya daun mangrove. Jadi, pengolahan limbah serasa daun itu menggunakan konsorsium serasa mangrove, merupakan bioaktivator penyedia bakteri pengurai untuk mengubah sampah menjadi kompos. Nah, konsorsium serasa mangrove ini merupakan gabungan beberapa populasi mikroba yang telah diketahui memiliki hubungan yang kooperatif, komensal, dan mutualistik. Nah, konsorsium serasa mangrove ini terdiri dari 4 jenis bakteri, yaitu Bacillus sp, Pseudomonas sp, Flavobacterium sp, dan Acinetobacter sp. Setelah mengetahui konsorsium serasa mangrove, berikut ini adalah langkah-langkah pengolahannya. Yang pertama, sampah organik seperti daun atau yang lainnya yang ukurannya itu cukup besar harus dipotong-potong terlebih dahulu menjadi ukuran yang kecil-kecil. Kemudian sampah dimasukkan ke dalam ember atau tempat lainnya yang tertutup dari sinar matahari. Lakukan pengeceran, ditambahkan larutan air dengan rius yang bertakaran 1:25. Setelahnya, campuran tersebut ditutup rapat dengan penutup dan disimpan supaya tidak terkena sinar matahari. Nah, berikut tadi itu merupakan langkah-langkah pengolahannya. Nah, pengolahan serasa daun dengan konsorsium serasa mangrove itu akan menghasilkan pupuk berupa pupuk daun. Nah, pupuk daun ini itu terdapat kelebihan dan kekurangannya. Dimulai dari kelebihannya terlebih dahulu. Yang pertama, penyerapan nutrisi lebih cepat. Keuntungan pertama memberikan pupuk daun penyerapan nutrisi lebih cepat karena melalui mulut daun, maka efeknya terhadap tanaman pun akan lebih cepat terlihat, seperti tumbuh tunas dan menjadi hijau, dan masih banyaknya. Yang kedua, mencegah kerusakan pada tanah. Memang sulit untuk tidak mengelak. Penggunaan pupuk kimia lambat laun akan merusak struktur tanah yang jelas. Tanah akan menjadi masam dan tidak baik lagi bagi tanaman. Dengan pemberian pupuk daun, pemupukan tidak melalui tanah, melainkan mengenai langsung ke tanaman. Jadi, dengan menggunakan pupuk daun dapat mencegah kerusakan pada tanah.
Yang ketiga, memberikan nutrisi tambahan. Nutrisi yang didapat dari penyerapan akar dirasa masih kurang untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Terbukti dengan diberikannya pupuk daun, tanaman bisa lebih hijau dan sehat jika dibandingkan dengan tanaman yang tidak diberikan pupuk daun. Dan yang terakhir, keuntungannya adalah unsur hara menjadi lebih lengkap. Pupuk daun umumnya mempunyai unsur hara yang lebih lengkap, berbeda dengan pupuk yang biasa ada pada pupuk akar, sehingga pemberian pupuk daun bisa memberikan unsur hara yang dibutuhkan tanaman dan tidak ada pada pupuk yang lainnya. Di balik keuntungan tersebut dan kelebihan tersebut, terdapat kekurangan dari pupuk daun ini. Yang pertama, dosis pupuk harus tepat. Dosis memang sama halnya dengan penggunaan pupuk yang pada pupuk lainnya. Tapi jika menggunakan pupuk daun dengan dosis berlebih, maka efek yang didapat berupa daun akan menguning bahkan kering sehingga tanaman akan mati jika terus diberikan pupuk. Dan yang kedua, biaya lebih mahal. Pembelian pupuk daun umumnya tidak disubsidi sehingga harga pupuk daun cenderung lebih mahal jika dibandingkan pupuk yang sering digunakan. Pengolahan limbah yang terakhir yaitu pengolahan limbah sisa makanan. Pengolahan limbah sisa makanan menggunakan bakteri asam laktat. Bakteri ini mengubah oksigen menjadi senyawa hidrogen peroksida. Senyawa itu bersifat toksik atau beracun pada bakteri patogen atau bakteri berbahaya yang tumbuh di larutan seperti ekoenzim. Dalam dosis yang rendah, hidrogen peroksida juga berguna untuk desinfektan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan produk ekoenzim? Jadi, ekoenzim merupakan larutan atau cairan multifungsi yang dihasilkan melalui proses fermentasi dari bakteri asam laktat tadi. Campuran sisa sampah organik seperti buah-buahan dan sayuran, gula merah, tebu, dan air. Jadi, ekoenzim ini merupakan campuran dari sisa sampah organik, gula merah, tebu, dan air. Nah, warna dari ekoenzim ini merupakan kecoklatan, baik muda atau tua, dan berbau asam manis seperti bau khas fermentasi tape atau rice wine. Nah, untuk mendapatkan keragaman bakteri menguntungkan, campurkan 5 jenis atau lebih banyak bahan organik dalam satu kali pembuatan cairan ekoenzim ini. Sebelum digunakan, cairan ini harus diencerkan dengan menambahkan air. Ekoenzim memiliki tingkat derajat keasaman yang sangatlah rendah. Semakin rendah tingkat keasamannya, maka semakin cairan ekoenzim ini bersifat asam. Terdapat 4 kelebihan dari penggunaan produk ekoenzim. Yang pertama, sebagai cairan pembersih serbaguna. Cairan dihasilkan melalui pengolahan ekoenzim bisa digunakan dalam kegiatan rumah tangga seperti membersihkan rumah, membersihkan baju, dan bahkan bisa untuk mencuci buah dan sayur. Dengan menggunakan ekoenzim, berarti menghindari penggunaan bahan kimia. Berikutnya, yang kedua sebagai pupuk tanaman. Ekoenzim juga memiliki manfaat sebagai pupuk tanaman. Cairan ekoenzim berfungsi dalam menyuburkan tanah dan tanaman, menghilangkan hama, serta dapat membantu meningkatkan kualitas dari buah dan sayuran. Cara pengaplikasian ekoenzim yaitu dengan mencampurkan 30 ml cairannya dengan 2 liter air, kemudian semprotkan atau siram pada tanah atau tanaman. Untuk menggunakan cairan ekoenzim tersebut, harus dicampurkan dengan air. Hal ini dikarenakan jika menggunakan 100% cairan ekoenzim dapat mengubah tanah menjadi asam dan tanaman akan terbakar dari dalam. Yang ketiga, sebagai pengusir hama. Ekoenzim sangat efektif dalam mengusir hama tanaman. Selain mengusir hama, ekoenzim juga bisa digunakan untuk mengusir hewan-hewan di sekitar rumah yang cukup mengganggu, seperti semut, lalat, kecoa, nyamuk, dan serangga lainnya. Kemudian, yang terakhir adalah membantu dalam melestarikan lingkungan. Ekoenzim sangat bermanfaat dalam melestarikan lingkungan, karena ekoenzim mengandung senyawa yang sangat baik bagi lingkungan. Hal ini sangat berbeda dengan produk pembersih yang dijual secara komersial. Produk pembersih umumnya mengandung senyawa kimia yang tidak bersahabat bagi manusia maupun bagi lingkungan.
Di samping kelebihan terdapat kekurangan. Kekurangan dari produk ini bisa membuat tanaman mati lantaran kadar asamnya yang tinggi. Inilah kenapa ada baiknya untuk berhati-hati dalam penerapannya. Sebaiknya tidak menggunakan 100% larutan ekoenzim karena berpotensi membuat tanah menjadi asam dan tanaman terbakar. Sekian dari materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan berguna untuk semua yang menyaksikan. Terima kasih.